Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpama Kicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Jadi begini teman-teman ya, di video kali ini saya akan menanggapi pertanyaan dari teman-teman yang teman-teman tulis di kolom komentar YouTube. Dan ada juga beberapa teman yang telepon saya yang menanyakan kasus nafas pada burung murai batu anakan. Setelah kemarin saya membahas ya kematian anakan di umur 20 hari ya, permasalahan kematian anakan murai batu ini, ternyata teman-teman itu juga banyak respon dan saya sudah bisa memastikan itu. Ya, karena di situ kan saya kasih judul bukan hanya pemula tetapi pemain lama pun ya, orang-orang yang sudah berternak murai batu cukup lama itu juga kadang-kadang saat ketemu kasus seperti ini juga pusing teman-teman. Nah, gimana caranya menanggulangi masalah ini? Oke teman-teman ya, kalau yang ditanyakan tentang masalah napas, karena ini kebanyakan ini teman-teman ya, yang jadi momok yang menakutkan peternak-peternak ini tadi ya. Karena apa? Burung itu sudah kelihatan nih ya, kelihatan bentuknya, ekornya udah keluar itu teman-teman ya, umur antara 20 harian ya, setelah dia nangkring udah ada harganya itu, angkanya udah kelihatan. Nah, akhirnya mati. Wah pusing itu kasihan. Ya kalau matinya cuma 1-2 mungkin masih banyak yang lain ya. Tapi kalau udah di antara 10 kok matinya ada 8 gitu kan, itu persentasenya kan sangat tinggi angka kematiannya. Jadi itu yang bikin pusing. Nah sekarang bagaimana sih menanggulangi ini ya, permasalahan nafas ini? Karena kalau sudah burung itu mulai cengap-cengap teman-teman ya, kayak berat napasnya itu diobati kayak apapun biasanya itu sulit untuk berhasil, jarang sekali berhasil. Kalaupun berhasil nanti pertumbuhannya burung itu juga tidak bagus, dan burung itu nanti juga itu pasti ada permasalahan. Entah itu dewasanya saat burung mulai gacor, dia sedikit bergerak aja udah ngos-ngosan, udah kayak capek gitu burung itu ya. Dilombakan belum ngapa-ngapain, setengah permainan dia gampang ngos-ngosan gitu. Nah ini ya, itu kalau lolos seperti itu, jadi pertumbuhannya tidak akan bagus, tidak sempurna biasanya. Nah kebanyakan ya itu tadi tidak berhasil teman-teman kalau sudah cengap-cengap itu. Kemarin saya katakan teman-teman ya, bahwa saya dulu itu pernah saya upload ya, jadi kenapa kok dia cengap-cengap, ternyata setelah dioperasi itu teman-teman, itu saya potong itu dari mulut sampai ke bawah itu ya, saya buka, saya lihat kan paru-parunya ya. Sayangnya waktu itu dia hapus teman-teman, karena itu termasuk ekstrim ya. Paru-parunya itu keras yang satu teman-teman ya. Nah ini terinfeksi penyakit jelas. Awalnya dari mana gitu ya, kita harus cari di situ dulu. Kemarin saya katakan bahwa awalnya ini biasanya saat burung itu belajar nangkring. Nah burung yang belajar nangkring, kenapa kemarin saya katakan sama teman-teman kalau bisa burung itu kalau waktu dia belajar nangkring jangan bikin burung itu stres. Karena burung yang belajar nangkring biasanya masih barbar teman-teman, masih belum nyaman itu ya, lompat-lompatnya itu belum nyaman, belum pasti gitu loh ya. Lompat jatuh, maunya dia terbang jatuh. Itulah yang akhirnya menjadikan infeksi nantinya di dalam organ. Nah pilihannya cuma dua nanti teman-teman, antara terinfeksi saluran pencernaan atau saluran pernapasan. Kalau dia terinfeksi di saluran pencernaan, nanti larinya pasti mencret, dan itu juga sulit teman-teman diatasi ya. Kebanyakan juga mati ya, mencret itu teman-teman. Tapi karena ini mungkin teman-teman masih belum tahu ya, dipikir itu biasa mati mendadak gitu ya, padahal ini juga nggak mendadak ya, karena dia udah mencret. Biasanya teman-teman dia ada yang nyilet, ada juga yang tetap gemuk ya, dia mencret. Nah itu kalau kita lihat ya nanti di usus itu teman-teman udah menghitam, memerah hitam gitu ya, ususnya agak keras. Nah itu ilah infeksi di usus itu tadi, di pencernaan dia mencret ya. Itu ada yang mati dia kurus ya, nyilet, ada juga yang dia tetap gemuk tapi juga mati. Nah, terus yang
Kalau ini kan jarang terlihat ya, karena burung dipikir sehat ya. Tadinya siangnya nangkring kok sorenya udah mati. Nah, ini biasanya karena mencret. Nah sekarang kalau yang ada proses itu di nafas. Nafas itu kelihatan, kita bisa lihat soalnya. Burung itu kayak napasnya berat. Dan ini nafsu makannya hilang. Nah di saat teman-teman obati ini nggak berhasil nih. Karena udah parah. Infeksinya udah parah. Nah gimana nih sekarang ya? Kan karena teman-teman menanyakan gimana mengobatinya. Gini teman-teman, ya, cara melihat ya apakah burung kita bermasalah dengan napas atau tidak saat burung masih kecil itu ya. Saat dia belajar nangkring di usia sekitar 15 hari, 12 sampai 20 hari lah. Biasanya kematian tuh di antara 17 hari di 20 hari. Ya, masalah napas ini tadi. Teman-teman di malam hari di suasana yang cukup hening, udah sepi, itu baru bisa melihat nanti. Ya. Gimana caranya? Teman-teman deket aja sambil dengerin. Kalau ada suara tek 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 tek, itu terdengar teman-teman, maka harus sepi. Tek 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 tek. Nah, ini jelas dia terkena infeksi pernapasan. Kalau dia cuman ngik-ngik, itu kadang-kadang dia bunyi ngik-ngik, kadang-kadang enggak. Ini belum parah, karena belum parah. Nanti kalau udah parah dia ya gitu. Ngik-ngik itu udah parah ya. Kalau masih suaranya masih timbul tenggelam gitu teman-teman, ya masih ngik-ngik, kadang-kadang gitu, kadang-kadang enggak, itu masih belum parah. Tapi yang pasti dia mulai terinfeksi itu dia pasti ada suara tek tek tek. Maka yang paling mudah kita dengarkan itu tadi. Kalau udah ada suaranya tek 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 tek, udah jelas tuh. Nah disitulah teman-teman mulai untuk memberikan obat. Jangan menunggu sampai dia cengap-cengap. Kalau nunggu sampai cengap-cengap, angka untuk dia hidup atau untuk berhasil ini kayaknya sulit teman-teman. Gitu ya. Jadi gitu teman-teman ya, cara untuk mendeteksi awal apakah burung kita itu terkena napas atau tidak, caranya seperti itu. Dan ingat, kalau sudah seperti itu, udah ada tanda-tanda seperti itu, segeralah diobati. Jangan nunggu sampai parah. Gitu ya teman-teman ya. Nah sekarang obatnya apa? Obatnya itu antibiotik. Karena ini berhubungan dengan bakteri. Ya, biasanya yang menginfeksi itu bakterinya E. coli. E. coli itu sebenarnya gampang, pembasmiannya itu gampang. Cuman kalau dia sudah berkoloni itu juga jadi masalah. Gitu ya. Nanti teman-teman silakan belikan aja obat-obatan ya seperti mana Super N, Edbot Ray, dan obat-obat yang lain lah ya. Yang intinya di situ ada antibiotik. Karena ini hubungannya dengan bakteri. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.